Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarizi Ramadan dengan NIM S1S1 23009. Saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika Universitas Halwayo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mempraktikkan materi tentang Network Address Translation atau yang biasa kita kenal dengan NAT. Nah, NAT ini itu adalah sebuah metode yang digunakan pada router untuk menerjemahkan alamat IP private menjadi alamat IP public, sehingga perangkat di jaringan lokal dapat berkomunikasi dengan jaringan luar atau internet. Dalam praktikum ini, saya akan membahas dua NAT yang umum digunakan, yaitu NAT statis dan juga NAT dinamis, di mana NAT statis itu merupakan proses menerjemahkan satu alamat IP private menjadi satu alamat IP public secara tetap atau permanen. Sementara itu, NAT dinamis menggunakan sebuah kumpulan alamat publik atau biasa disebut dengan pool, sehingga beberapa alamat private dapat diterjemahkan ke alamat publik yang tersedia secara bergantian. Praktikum ini itu bertujuan untuk memahami bagaimana NAT bekerja dalam sebuah topologi jaringan sederhana, serta melihat bagaimana perangkat lokal dapat melakukan komunikasi ke jaringan luar menggunakan IP public. Selain itu, praktikum ini juga bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pemrograman jaringan, di mana tugasnya itu bisa dilihat pada layar. Di sini kita diminta untuk membuat implementasi NAT statis dan dinamis pada rancangan topologi sederhana. Kemudian kita akan melakukan ping ke internet dari klien lokal. Mungkin langsung saja kita akan langsung masuk ke praktikumnya, di mana pertama-tama mungkin kita akan coba untuk membuat NAT statis terlebih dahulu, dan selanjutnya kita akan mencoba untuk bikin NAT dinamisnya. Oke, langsung saja kita masuk ke Cisco. Di sini kita akan menggunakan Cisco sebagai alat simulasi kita. Nah, pertama-tama di sini untuk membuat sebuah NAT statis saya membutuhkan sebuah komputer atau PC. Di sini bisa kita lihat di bagian devices, dan PC di sini bisa kita tarik satu devices komputer. Lalu saya juga membutuhkan sebuah switch, ya, di mana switch ini untuk memperkuat jaringannya saja. Nah, di sini saya butuh router, di mana routernya itu adalah ini. Saya membutuhkan router yang jenis 2911. Sebenarnya boleh tanpa pakai switch, tapi di sini saya akan mempraktikkan menggunakan switch. Dan terakhir saya akan membutuhkan sebuah server. Di sini kita pakai satu server. Jadi satu komputer, satu switch, satu router, dan satu server. Oke, untuk konfigurasinya sendiri di sini kita akan coba masuk ke PC terlebih dahulu. Di sini tinggal kita klik saja PC-nya, lalu kita ke desktop, lalu kita pergi ke IP configuration. Nah, di sini kita akan memasukkan IP address dari si PC ini, yaitu IP lokal. Kita akan coba masukkan 192.168 9 dan 2. Ini adalah IP dari si komputer kita, dan jangan lupa kita juga harus mengisi sebuah default gateway-nya. Default gateway-nya di sini kita pasang di 192.168.9.1. Nah, kalau sudah, keluarkan saja di sini, kita X. Lalu kita coba untuk masuk ke bagian server. Di bagian server di sini kita masuk ke desktop, kita konfigurasi IP-nya juga. Servernya ini kita menggunakan IP public, di mana IP public itu ada di 203.0.113, dan di sini kita akan coba ambil di IP-nya 100. Nah, nanti secara otomatis subnet masknya akan muncul, yaitu 255.255.255.0, dan untuk default gateway-nya di sini kita akan masukkan 203.0.1.1. Oke, kalau sudah seperti ini kita keluar. Nah, di sini kita akan hubungkan topologinya. Di sini kita akan menggunakan kita akan klik ke connection, dan kita di sini ambil copper straight through. Di sini kita akan klik ke PC-nya, lalu kita pilih portnya, yaitu fast Ethernet 0, lalu kita sambungkan ke switch terlebih dahulu pakai fast Ethernet 01. Nah, kalau sudah, kita coba klik lagi, kita sambungkan lagi dari switch ke router pakai fast Ethernet 02.
sambungkan ke router. Dari router kita sambungkan ke gigabit Ethernet yang 00. Lalu selanjutnya dari router kita colok ke port Giga Ethernet 01 ke server pakai fast Ethernet 0. Oke, kalau sudah begini kita akan konfigurasi untuk di routernya. Nah, untuk konfigurasi di routernya sendiri, di sini kita akan masuk ke configuration. Di sini kita akan masuk ke Giga Ethernet 0/0. Nah, setelah masuk di sini kita akan memasukkan IP address default gateway dari PC-nya kita. Karena tadi kabel yang kita hubungkan untuk ke PC lokal adalah Gigabit Ethernet port Gigabit Ethernet 0/0, maka di sini kita akan masukkan IP address dari si PC-nya. IP address dari PC-nya kita itu adalah ini 192.168.92. Kita copy saja dari PC 0, kita paste ke sini. Oh sorry, karena di sini yang harus dimasukkan adalah IP address dari default gateway, maka di sini kita pakainya yang satu. Untuk default gateway-nya itu di sini. Nah, untuk ini kan PC 0 ya, ini PC 0 default gateway-nya itu 192.168.91, maka yang dimasukkan ke dalam router itu juga yang 91. Oke, kalau sudah kita lanjut ke yang Gigabit Ethernet 01. Nah, untuk yang 01 itu tadi portnya itu menuju ke server. Nah, untuk server sendiri di sini settingan dari default gateway-nya adalah 192.103.0.131. Maka default gateway ini yang kita masukkan ke dalam IP address dari dalam routernya kita. Oke, kalau sudah seperti ini semuanya sudah tersetup. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus menyalakan kabel-kabel ini. Caranya adalah dengan mengaktifkan port statusnya. Di sini ada port status, on-nya masih mati, jadi di sini kita on-kan, maka nanti akan berubah warna hijau dari portnya si server ke router. Selanjutnya kita pergi ke portnya si Giga Ethernet 00/0, di mana ini adalah port dari router ke switch kita. Di sini kita aktifkan juga. Nah, oke, sudah aktif ke switch-nya kita. Nah, kalau sudah aktif, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan itu adalah menentukan mana yang inside, mana yang outside. Maksudnya apa? Kita harus menentukan dalam teknologi ini kita harus menentukan dari si routernya mana port yang berada dalam lokal dan mana port yang berada dalam global. Nah, yang seperti yang kita ketahui yang ada dalam lokal dalam kasusnya kita itu adalah si PC 0. Maka nanti dalam PC 0 ini kita akan setting menjadi inside. Sedangkan server adalah si internetnya, si publicnya. Maka nanti port dari server ini kita akan setting ke outside. Bagaimana caranya? Nah, yang caranya adalah pertama masih pada konfigurasi router. Di sini kita akan coba klik ke Gigabit Ethernet 0/0. Setelah diklik, di sini bisa dilihat ada komentar yang masuk, yaitu interface Gigabit 0/0 secara otomatis dia akan masuk ke interface-nya Gigabit 0/0. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke CLI atau command line interface. Di sini kita bisa langsung setup lewat sini. Kita akan ketikkan IP NAT inside. Kenapa kita masukkan inside di Ethernet 0/0? Karena port 0/0 Gigabit Ethernet 0/0 itu terhubung ke PC lokal kita. Maka untuk PC lokal kita akan setting ke inside. Tinggal kita klik enter, lalu kita exit. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke konfigurasi lagi. Kita akan pilih ke Ethernet 0/1, maka dia secara otomatis ngetikin interface Gigabit Ethernet 0/1, atau bisa juga kita secara manual. Di sini kita coba exit dulu, terus kita ketik interface Gigabit 0/1.
di mana gigabit kalau kita enter nanti akan berubah jadi config if. Nah, di mana ini untuk port dari router kita ke si servernya. Nah, di sini kita tinggal masukkan IP NAT outside. Nah, di mana outside ini adalah penanda kalau si server ini berada di jaringan global. Lalu kita enter. Nah, sekarang router kita sudah tahu nih mana yang berada dalam inside, yang berada di inside dan berada di outside, atau yang berada di lokal dan mana yang di global. Sekarang yang selanjutnya kita lakukan adalah kita exit dulu di sini, kita klik exit. Lalu selanjutnya kita akan setting untuk konfigurasi terakhirnya. Untuk konfigurasi terakhirnya itu kita akan mengetikkan IP NAT inside source static. Nah, di sini kita akan masukkan IP address dari komputer kita, yaitu 192.168.9.2. Ingat, IP address bukan default gateway. Kalau default gateway kita itu di 1, dan untuk IP address-nya si komputernya kita itu ada di 2. Lalu kita akan memilih salah satu IP yang ingin kita gunakan sebagai IP public atau penerjemahnya si IP lokal kita. Jadi di sini kita akan memilih IP public yang digunakan untuk menerjemahkan IP lokal kita agar IP lokal kita itu bisa terhubung ke internet seperti itu. Jadi di sini kita akan pakai 203.0.113. Nah, di sini kita bebas mau pilih IP apa saja. Nah, untuk servernya kita kan tadi adalah di 100. Untuk kasusnya kita di sini untuk IP yang kita jadikan penerjemah itu tidak boleh sama seperti IP-nya si server, harus berbeda. Ya, di sini saya ambil contoh, di sini kita ambil angka 10 sebagai IP public dari si lokal kita. Jadi kalau IP lokal kita mau ke internet, mau ping ke internet, itu nantinya IP lokalnya akan diterjemahkan ke IP public ini yang sudah kita setting. Tinggal kita enter. Nah, kalau sudah, di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Kita akan cek apakah sudah terkonfigurasi. Cara ceknya adalah menggunakan show IP NAT translation. Nah, di sini bisa dilihat kalau IP lokalnya kita yang berada di dalam nantinya akan ditranslate ke IP globalnya si IP yang sudah kita pilih sebagai penerjemah atau sebagai IP public dari si lokal kita. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya langkah terakhir kita tinggal melakukan ping dari si komputer. Kita akan pergi ke desktop, ke command prompt. Nah, di sini kita akan coba ping ke servernya kita, yaitu 203. Jadi kita ping dulu 203.0.113 dan angka 100, di mana angka 100 ini adalah si servernya kita. Kalau kita klik enter, kita akan cek apakah oke. Untuk yang pertama, request yang pertama dia request timeout, tapi yang kedua, ketiga, dan keempat berhasil terhubung. Kita akan coba lagi kita akan ping ke 100. Oke, terhubung. Kita coba sekali lagi. Oke, terhubung. Nah, dengan begini si komputer lokalnya kita sudah bisa berselancar di internet, alias sudah bisa tersambung ke server melalui IP public. Nah, saya sedikit penasaran bagaimana jika kita melakukan ping dari server ke lokal PC kita, apakah bisa atau tidak. Kita akan coba, kita akan ping ke default gateway dari PC lokal kita, 192.168.9.1. Nah, dan ternyata bisa terhubung dari server ke PC lokal kita, juga bisa terhubung. Tapi setahu saya kalau kita hubungkan ke
IP si IP-nya juga bisa. Jadi bisa inside, bisa dari outside. Jadi si server kita bisa nge-ping, mengirimkan paket ke PC lokal kita, dan si PC lokal kita bisa melakukan ping atau paket, mengirimkan paket ke si server kita. Itu artinya praktikum untuk si NAT statusnya kita itu sudah berjalan dengan lancar atau bisa dibilang berhasil. Dan selanjutnya saya akan coba langsung mempraktekkan untuk versi NAT dinamisnya. Nah, untuk NAT dinamisnya sendiri di sini kita simulasikan menggunakan dua komputer, karena seperti pengertiannya tadi, si NAT dinamis ini dia bisa menggunakan banyak client server, banyak klien yang nantinya kalau si kliennya ini ingin terhubung ke server, mereka bergantian mendapatkan IP public yang sudah dikumpulkan dalam satu grup. Nah, di sini kita akan menggunakan dua buah komputer di sini, 1 dan 2. Lalu selanjutnya kita akan membutuhkan switch. Kita sekalian masukkan servernya di ujung. Kita membutuhkan switch untuk menghubungkan dua komputer ini. Lalu kita juga butuh sebuah router dengan jenis 2911 di sebelah sini. Oke. Karena sudah semua masuk, di sini kita akan coba hubungkan dulu menggunakan stretch cable. Di sini stretch cable untuk yang pertama, kita akan pilih portnya fast ethernet 0, kita pilih ke switch, kita masukkan fast ethernet 0/1. Jika sudah, kita lakukan hal yang sama kepada komputer kedua. Lalu sama kayak tadi, dari switch kita masukkan ke portnya router pakai gigabit ethernet 0/0. Lalu dari router kita pilih portnya yang 0/1, kita sambungkan ke server. Oke, kalau sudah seperti ini, sama seperti tadi, kita akan konfigurasi IP terlebih dahulu, di mana IP-nya pertama-tama kita akan coba ke PC 1 dulu. Di sini kita akan coba ke desktop IP configuration. Di sini kita masukkan IP address untuk PC pertama, yaitu 192.168. Karena tadi angka 9 sudah, saya mau IP yang berbeda lagi. Di sini saya akan mungkin masuk ke angka 5. Bolehlah 5 dan 2 adalah IP address dari komputer pertama, dan untuk default gateway-nya di sini kita akan pakai angka 1. Nah, kalau sudah, kita X saja. Selanjutnya kita ke PC 2, sama kayak tadi, kita akan konfigurasi IP configuration. Di sini kita pakai IP yang sama tapi beda di ujungnya saja, 168.5, dan karena tadi angka 2 sudah dipakai, untuk PC 2 kita akan IP address-nya kita akan setting di angka 3. Nah, kalau sudah, untuk settingan default gateway di PC kedua itu harus sama dengan PC 1, karena di sini mereka berada satu jalur yang sama, lingkup jaringan yang sama, jadi mereka harus sama-sama mempunyai default gateway yang sama. Jadi di sini kita pilih 192.168.5 dan 1. Nah, kalau sudah seperti ini, kita X saja, kita keluar. Nah, di sini sudah, kita cek di config mungkin di Ethernet. Nah, ini sudah tersetting semua di sini. Nah, kalau sudah, di sini kita akan setting. Sekarang kita setting untuk si servernya. Untuk servernya di sini kita akan coba pilih ke desktop IP configuration. Di sini kita akan masukkan sama kayak tadi 203.0.1.1.3. Nah, di sini karena tadi angka 100 sudah dipakai, saya ingin yang berbeda. Sebenarnya masih bisa saya pindah ke 100 ini, tapi agar lebih beda mungkin saya akan coba angka lain, mungkin bisa 200. Nah, untuk default gateway-nya jangan lupa di sini kita ambil angka 1 aja biar tidak pusing. Jadi IP public dari servernya kita itu adalah 200 di sini, dan untuk defaultnya di 1 pakai 200.0.1.1.3. Kalau sudah, kita X saja. Nah, sekarang kita akan konfigurasi kembali si routernya. Nah, untuk konfigurasi routernya sama seperti kayak tadi, kita ke gigabit ethernet 0/0 dulu. Portnya kita aktifkan saja memang. Di sini kita akan masukkan IP address dari si PC
PC-nya kita, bukan IP address tapi default gateway-nya. Jadi di sini kita masukkan 192.168.5 dan 1. Oke. Nah, kalau sudah kita akan pergi yang kedua, port yang kedua. Di sini kita pilih 203 0 13 di angka 201 ya. Nah, kalau sudah seperti ini, sama kayak tadi, kita harus menentukan mana inside mana outside. Jadi kita masuk ke di sini. Nah, di sini ada interface 3, kita masuk di interface 3 bit 0/0. Langsung saja kita tulis NAT IP NAT inside. Lalu kita exit. Langsung saja di sini kita tulis manual interface gigabit Ethernet 0/1. Lalu kita masuk langsung ke IP NAT outside. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah tentukan mana inside dan mana outside. Oh ya, ini masih merah, kita harus aktifkan. Di sini harus kita kasih on. Nah, kalau sudah on, selanjutnya di sini kita akan konfigurasi si NAT dinamisnya. Nah, untuk konfigurasi publiknya di sini kita akan membuat satu list akses dulu, tapi sebelum itu kita exit dulu. Di sini kita exit. Nah, kita masuknya dia kita masuk di conf dulu. Nah, kalau sudah seperti ini kita baru bisa konfigurasi. Di sini konfigurasi dinamiknya kita harus buat satu permit dari access listnya. Di sini kita akan tulis access list 1 permit 192.168.0. Di sini di sini 5.0. Lalu kita masukkan subnetnya, di mana subnetnya itu subnet masknya itu 255.0.0.0.255. Nah, pas seperti ini, jadi yang bisa akses internet nanti komputer yang berada di IP address dari rentan 0 sampai ke 255. Jadi nanti range IP address ini, nanti range-nya itu hanya bisa digunakan sama orang yang sama komputer yang memiliki IP address di range ini. Kalau sudah, kita enter. Nah, sekarang selanjutnya kita akan bikin satu buah pool atau kumpulan IP public yang nantinya akan digunakan oleh IP lokal ini. Namanya dinamis, NAT dinamis itu banyak klien yang bisa akses internet, dan mereka menggunakan IP public yang sudah dikumpulkan dalam satu grup. Nah, di sini kita akan buat poolnya atau kumpulan IP publiknya. Caranya adalah di sini kita akan ketikkan IP NAT pool, lalu kita akan menuliskan terserah di sini untuk nama kumpulannya atau nama poolnya apa. Di sini mungkin saya bisa tulis alpha pool. Ya, jadi ini bisa dibilang nama dari grup kumpulannya. Nah, selanjutnya saya akan masukkan IP publik yang akan saya gunakan untuk menerjemahkan si IP address yang dari PC lokal. Jadi si PC lokal ini akan mengakses internet dan akan diterjemahkan terlebih dahulu melalui IP publik yang sudah dikumpulkan dalam alpha pool ini. Nah, kita langsung masukkan saja 203.0.113 di angka 10. Tadi kan sudah 10, kita mau 20, dan mungkin kita tambah satu lagi di 203.0.113 di angka 30. Kalau sudah, di sini jangan lupa kita masukkan net masknya 255.255.255.0. Nah, kalau sudah, kita enter. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang yang kita lakukan selanjutnya adalah kita akan coba menggabungkan atau menghubungkan si list yang sudah kita buat di awal ini,
yaitu list IP lokal yang akan menjadi klien dan si kumpulan IP public yang sudah kita kumpulkan dalam satu folder. Nah, di sini kita akan menghubungkan dengan cara IP NAT inside source list 1 pool alpha pool. Dan kalau sudah seperti ini kita enter. Kalau sudah, maka seluruh konfigurasi yang dibutuhkan untuk membuat NAT dinamis itu sudah selesai. Sekarang saatnya kita coba untuk melakukan ping dari komputer 1 dan komputer 2. Kita akan lakukan ping ke si server ini. Pertama kita akan coba dari PC 1 terlebih dahulu. Kita akan ke desktop, command prompt, lalu di sini kita akan ketikkan ping 203.0.13 di angka 200 ya tadi. Kita coba ping, kita akan coba kirim. Oke, berhasil. Awalnya aja yang gagal, tapi yang selanjutnya berhasil terhubung. Kita akan coba lagi sekali. Oke, sudah berhasil terhubung ke server untuk PC 1. Sekarang kita coba di PC 2. PC 2 kita akan lakukan ping ke server juga, sama seperti tadi 203.0.103.200. Oke, berhasil terhubung ke server. Sekali lagi. Oke, berhasil. Sekarang sama seperti tadi kita akan coba dari server, kita akan coba ping ke default gateway dari PC lokal. Kita lihat bisa atau tidak dari server. Di sini kita coba ping 92.168.5 dan 1. Nah, oke, bisa dari server ke default gateway lokal bisa. Sekarang kita coba ping ke masing-masing IP address. Nah, untuk ping ke masing-masing IP address seharusnya tidak bisa ya, tapi kita coba dulu. 92.168.5 ini kan 23. Oh, bisa ternyata. Kalau yang kedua ya bisa ternyata. Jadi dari si PC lokal bisa kirim paket ke server, dari PC 2 bisa kirim paket ke server, dari server pun sekarang juga sudah bisa nyambung ke PC 1 maupun di PC 2. Oke, dengan itu saya nyatakan untuk praktik NAT dinamisnya berhasil dan berjalan dengan lancar. Oke, mungkin sekian dari tugas video dari pemrograman jaringan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.